Selamat sore ibu-ibu semuanya. Kalau hari ini kita memasuki hari libur, tepatnya disebut Hari Raya Korban. Dan hari ini saya mengajak semuanya untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, tidak lepas dari yang namanya tema-tema tentang korban. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus Kristus yang menjadi korban bagi setiap kita, sehingga kita tidak lagi dihukum di dalam dosa. Terlebih dahulu, mari bersama kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepadamu supaya kami Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh membuat kami mengerti, semakin mengenal Engkau, bahwa Engkaulah juru selamat bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami dapat mensyukuri terus di dalam kehidupan kami, dan hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya ajak setiap kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Ibrani 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Dan ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, khususnya ibu-ibu semuanya, pernah tahu tidak lagu yang berikut ini? Ini cukup terkenal, mungkin ibu-ibu tahu lagu ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saya yakin, saya aja ngerti, pasti ibu-ibu semua lebih ngerti lagi, yaitu tentang gambaran bagaimana kasih ibu kepada beta, artinya kepada anak-anaknya, kepada diri saya sendiri. Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi dan di tengah situasi yang penuh kesusahan ini, ada sebuah keluarga, yaitu seorang ibu dan juga dia mempunyai 2 orang anak kecil. Suatu saat karena memang suaminya sudah meninggal dunia, ibu ini harus mencukupi, bekerja banting tulang untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dirinya dan juga kedua anaknya yang masih kecil. Anaknya tersebut masih balita semuanya. Nah, saudara sekalian, suatu kali di tengah-tengah kesusahan yang dia harus hadapi, suatu kali dia menemukan kondisi di dalam kehidupannya, uangnya sudah habis, tidak bisa lagi mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan kedua anaknya. Saudara sekalian, suatu kali dia ini cuma punya 2 piring nasi, dan juga dia hanya punya 2 potong ayam. Saudara sekalian, ketika dia sudah masak nasi, taruh di dalam 2 piring tersebut,
2 potong ayam itu dia goreng, dia sajikan di atas meja makan. Suatu kali di dalam sebuah malam dia memanggil kedua anaknya, "Ayo nak, kita makan." Ya. Anaknya bingung. "Loh, ini kan kami bertiga. Kok piring dan juga ayamnya cuma 2? Ayo kita bagi yuk." Nah, ternyata ibunya bilang, "Sudah nak, kamu saja yang makan. Ibu ndak lapar kok." Lalu anak tersebut bilang, "Oh, ternyata ibu ndak lapar ya. Saya sudah lapar loh." "Ya sudah, kalau gitu saya makan ya." Wah, langsung kedua anak itu makan dengan lahapnya, sementara ibunya melihat kedua anaknya. Saudara sekalian, ketika ibu itu mengatakan, "Nak, ndak apa-apa kamu yang makan. Ibu ndak lapar kok. Sudah, ndak apa-apa, itu nasi dan ayam kamu makan saja." Kira-kira betul-betul ibu ini tidak lapar atau tidak? Saya yakin ibu ini mengorbankan perutnya sendiri, mengorbankan menahan rasa lapar demi kedua anaknya supaya anaknya bisa makan nasi dan juga ayam goreng. Tentu kita meyakini apa yang dilakukan oleh ibu ini merupakan suatu pengorbanan yang besar bagi kedua anaknya. Sementara ketika kedua anaknya makan nasi dan juga ayam goreng tersebut, dia berpikir bahwa, "Oh, tadi kan ibu saya bilang dia tidak lapar." Ya sudah, memang mungkin dia tidak lapar. Dia langsung makan nasi dan juga ayam tersebut tanpa lagi memikirkan rasa lapar yang harus dialami oleh ibunya ini. Seakan-akan anaknya itu sudah lupa, sudah tidak peduli lagi pengorbanan dan juga ibunya ketika menahan rasa lapar yang harus dia hadapi. Saudara sekalian, tentu kalau kita melihat keadaan manusia ini sedemikian seperti ini, Tuhan Yesus sudah berkorban bagi setiap kita, umatnya. Tetapi seakan-akan dan juga seringkali mungkin kita itu kadangkali melupakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi setiap kita ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan akhirnya mengorbankan dirinya, memberikan penebusan bagi setiap kita. Seakan-akan kita lupa bahwa itu adalah pengorbanan yang sangat besar bagi setiap kita. Saudara sekalian, tadi ketika Ci Sisil dan juga Bu Rani di dalam menyampaikan lagu yang ketiga, mereka berdua memiliki sebuah kebingungan. Oh, Tuhan Yesus mencurahkan darahnya untuk apa ya? Nah, saudara sekalian, ternyata kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, itu bukan sekedar ingin menunjukkan bahwa dia ini adalah Allah, sungguh-sungguh mati dan dia bangkit. Ya, memang seperti itu, tetapi ada hal lain, yaitu untuk apa? Memberikan tebusan bagi setiap kita, sehingga kita yang percaya kepada Kristus, kita tidak lagi harus atau diwajibkan untuk mempersembahkan korban. Karena apa? Karena Yesus sendiri sudah menjadi korban yang sempurna. Saudara, tadi kita sudah membaca pasal 8. Nanti kalau di rumah membaca Ibrani pasal 9, berkali-kali penulis Ibrani itu memperlihatkan bahwa Yesus Kristus inilah adalah korban yang sempurna. Yesus Kristus inilah adalah anak domba yang sempurna, yang mencurahkan darahnya untuk setiap kita, sehingga sekarang tiap tahun kita tidak lagi memerlukan korban itu, artinya korban hewan itu. Karena apa? Kita sudah ditebus, lunas dibayar oleh anak domba Allah yang sempurna tersebut. Saudara sekalian, kalau kita melihat, ternyata kalau tadi di dalam ayat yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita melihat, coba saya membacakan lagi ayat yang pertama. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Saudara sekalian, itu ternyata dari Tuhan. Kita melihat dari ayat 2b juga, itu semua dikerjakan oleh Tuhan,
bukan dikerjakan oleh manusia. Maka kalau kita melihat, ternyata ketika umat berdosa, penyelesaiannya bukan dari manusia. Oh, manusia yang harus berinisiatif, mencari-cari cara demi keselamatan diri sendiri. Oh, mungkin saya harus berbuat baik mungkin ya, supaya saya selamat, untuk menutupi dosa-dosa saya. Mungkin ada orang yang berkata demikian. Wah, berjuang terus-menerus berbuat baik, berbuat ini, itu, dan sebagainya. Supaya apa? Dengan harapan perbuatan baik itu menutupi dosa-dosa saya. Mungkin ada yang bilang, oh saya kan berdosa, sudah tak timpakan ke seekor hewan. Jadi saya yang berdosa ditimpakan dosa dan pelanggarannya ke seekor hewan. Saudara, ini merupakan hal yang tidak masuk logika sebetulnya. Apa alasannya? Alkitab sendiri bilang bahwa kita ini berdosa. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu kata Paulus di dalam Roma pasal 3. Kalau demikian jahat, mana mungkin manusia itu bisa berbuat baik? Apalagi menurut standarnya Tuhan. Tidak mungkin, saudara, tidak mungkin sempurna. Dan juga hal itu tidak masuk logika. Karena apa? Nah, saya ambil contoh begini ya. Ketika kita mengendarai kendaraan, sepeda motor atau mobil, pernah tidak kita itu melanggar lalu lintas, lalu kita diprit polisi, kita ditilang? Misal saya ambil contoh, melanggar lampu merah. Seharusnya lampu merah berhenti, kita nyelonong terus. Wah, karena kita cepet-cepet. Wah, ternyata di depan ada polisi. Prit. Minggir, gitu ya. Waduh, cilaka gitu ya. Pak, saya sudah punya SIM, saya punya STNK. Kira-kira SIM STNK itu kan memang syarat kita mengendarai sebuah sepeda motor atau sebuah mobil. Kira-kira ketika kita punya STNK dan juga SIM, apakah ketika kita nerobos lampu merah, kita bebas dari kesalahan tersebut? Enggak, saudara. Karena apa? Loh, kita melanggar kok. Nah, misal ya, wah ini Pak, SIM dari STNK saya gitu ya. Wes ya, colno lah Pak, wong saya sudah punya SIM STNK kok. Saya pikir polisi yang baik dan juga genah, enggak mungkin lah, oh iya ya, sudah wes jalan lagi. Enggak, saudara. Pasti apa? Ya pasti mungkin ditilang, gitu ya. Kalau polisi yang baik ditilang, nggak pakai uang damai gitu, enggak gitu ya. Nah, kira-kira ketika kita ditilang polisi, bisa tidak? Yang pertama, kita menimpakan kesalahan itu ke orang lain. Saya yang salah, lalu polisi memberikan surat tilang bagi saya, gitu ya. Bisa tidak? Kita akhirnya tengok kiri, tengok kanan, kita lihat loh. Pak, itu Pak, orang itu kok kayaknya kaya gitu ya. Bisa tidak kesalahan kita ditimpakan kepada orang lain tersebut? Itu loh Pak, mobilnya lebih bagus Pak, saya loh sepeda motor sudah butut, itu kan kaya, kasihan lah Pak saya, mendingan itu loh kaya, pasti bisa bayar. Bisa tidak seperti itu? Saya yang salah ditimpakan kepada orang lain. Saya pikir kalau polisi nuruti perkataan kita, polisi tersebut bodoh, saudara. Karena apa? Tidak masuk akal kalau saya yang salah lalu ditimpakan kepada orang lain. Apalagi ditimpakan kepada seekor hewan. Lalu juga mungkin kita berkata, sudah ya, saya tilang. Oke, nanti minggu depan kamu sidang. Oke, sidang. Waduh, sidang. Lalu ketika sidang, kita berkata, Pak, memang saya salah. Sekarang saya ikut sidang. Tapi loh Pak, coba lihat. Dalam seminggu ini ya, saya itu banyak berbuat baik. Ada pengemis di seluruh kota Banyuwangi ini, saya kasih beras 5 kilo. Lalu saya minggu lalu itu juga sudah menyumbang sembako atau paket sembako ke sebuah panti asuhan. Lalu ada sebuah gereja itu untuk pembangunan kurang uang. Saya sumbang uang saya untuk gereja tersebut. Saya loh Pak sudah berbuat baik. Maka sekarang saya dibebaskan ya Pak ya. Saya jangan dihukum lagi ya Pak ya.
Saudara, apakah bisa seperti itu? Menutupi kesalahan dengan berbuat baik? Nggak bisa, saudara. Karena apa? Ya, mana bisa? Surat tilang digantikan kamu nyumbang panti asuhan, kamu nyumbang gereja, bantu pengemis dan sebagainya. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan. Maka saudara sekalian, kita melihat ternyata di dalam ketidakmampuan manusia tersebut, maka yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan memberikan Yesus Kristus. Bahkan tadi kalau dikatakan di dalam ayat yang ke-6, Yesus itu di dalam dunia mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Jauh lebih agung dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan imam besar perjanjian lama. Saudara, imam besar perjanjian lama melayani jemaat dengan memberikan korban. Terlebih dahulu dia harus mengakui atau mempersembahkan korban dulu untuk dirinya sendiri, karena dia juga berdosa. Tetapi Yesus Kristus dikatakan apa? Dia ini imam besar, dia ini juga adalah korban itu sendiri yang sempurna. Saudara sekalian, ini merupakan bentuk kasih dan keadilan dari Tuhan. Pernah tidak kita ikut yang namanya EE? Suatu metode penginjilan yang namanya EE, Evangelism Explosion. Nah, di dalam metode EE tersebut ada sebuah kisah yang namanya adalah Jenderal Samila. Nah, jadi Jenderal Samila ini adalah seorang jenderal yang begitu kuat, yang terkenal bijaksana. Suatu kali, saudara, di tengah-tengah dia harus keliling untuk perang, dia mendapatkan laporan dari bawahannya. Pak, ini kok saya lihat makin lama ini, kok persediaan makanan kita ini kayaknya ada yang mencuri. Karena apa? Kok terus menerus kita tidak makan, tidak ada yang ngambil, tapi kok kurang. Wah, Jenderal Samila tahu bahwa pasti ada orang yang mencuri. Lalu dia buat pengumuman, bagi siapa yang ketahuan mencuri makanan, dia harus dicambuk 100 kali. Wah, lalu orang-orang takut ya. Besoknya kurang lagi ya. Setelah diselidik-selidik, ternyata yang mencuri siapa? Mamanya sendiri, ibunya sendiri. Saudara, seperti yang dia janjikan, yang mencuri harus dicambuk 100 kali. Itu baru adil. Maka ketika Jenderal Samila ini lihat, waduh, mamanya sendiri, dia sebagai seorang anak, mau tidak mau, lihat mamanya mau dihukum cambuk 100 kali, tentu tidak akan kuat. Pasti mungkin tidak sampai 100, ibunya pasti mati. Nah, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Jenderal Samila? Yang dilakukan adalah apa? Dia buka bajunya, dia suruh mamanya minggir, dia menggantikan mamanya untuk dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Saudara, apakah Jenderal Samila mempunyai kasih? Jelas, dia menggantikan mamanya. Apakah di dalam perbuatan kasih tersebut meniadakan keadilan yang sudah dibuatnya? Enggak, karena apa? Dia menjadi korban. Dia menjadi pengganti dari mamanya sendiri. Mamanya dibebas, saya yang harus dihukum. Jenderal Samila yang dihukum. Saudara sekalian, Ibrani pasal 8 ini sebetulnya memberikan kita kelegaan. Karena apa? Sekarang kita tahu bahwa kita sekarang mendapatkan jaminan keselamatan. Sekarang hidup kita tidak dipermasalahkan lagi dengan perbuatan-perbuatan yang harus kita putar otak supaya menutupi kesalahan kita. Tidak perlu lagi. Karena apa? Kita sudah lega karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu. Dan keselamatan itu merupakan jaminan. Maka setiap kita sekarang, khususnya untuk ibu-ibu komisi wanita, maka sekarang kita melihat
kita tidak perlu yang namanya korban lagi. Karena apa? Yesus sudah menggantikan ketika dia mati di kayu salib. Saudara sekalian, maka kita sekarang memikirkan perkara sorgawi, bukan perkara duniawi. Karena apa? Di dalam kita hidup, sekarang kita hidup bukan demi mencari keselamatan diri sendiri, tetapi apa? Mensyukuri keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena itu saya mau tutup khotbah ini dengan membacakan satu ayat, yaitu di dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa dan kita akan menutup khotbah ini dengan doa, dan juga saya menaikkan doa syafaat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi mengingatkan bahwa sekarang kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Itu semua adalah karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sekarang menjadi imam besar, bahkan pengantara kami untuk kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk jemaat-jemaat, kiranya ketika hidup di dalam dunia ini, Engkau terus memberikan iman yang kuat, memberikan kesadaran bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu pengorbanan Yesus Kristus sendiri bagi setiap kami. Tuhan, karena itu tolonglah setiap kami ketika kami mengalami setiap kesusahan ataupun juga setiap problem yang harus kami hadapi. Tolong Tuhan supaya kami dapat mengingat firman Tuhan yang mengatakan kepada kami bahwa kalau Yesus saja sudah diberikan kepada setiap kami, maka kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang lain Engkau juga memberikan kepada setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kami ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk jemaat-jemaat yang mungkin sekarang menghadapi kesusahan secara ekonomi. Kami terus berdoa Tuhan, mereka diberikan iman yang kuat, mereka diberikan keyakinan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Tolonglah juga untuk jemaat-jemaat yang membimbing anak-anaknya untuk bersekolah secara online. Kami terus berdoa supaya Engkau memberikan kesabaran, khususnya untuk ibu-ibu yang senantiasa menemani anak-anak di dalam belajar, ataupun juga menjadi ibu rumah tangga, kiranya Engkau yang menolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk ibadah online yang terus dijalankan melalui gereja ini ataupun juga gereja-gereja yang lain. Mungkin di lain kota ada gereja-gereja yang masih tetap mengadakan ibadah online, bukan di dalam gedung gereja. Kiranya Engkau juga menolong jemaat-jemaatnya supaya dapat terus mengikuti ibadah dengan baik. Mereka dapat bertumbuh melalui pelayanan gereja yang diberikan kepada mereka. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah Komisi Wanita saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.